Pada era digital, peranan teknologi sangatlah penting, termasuk di dalamnya alat analisis, artificial intelligence, big data, komputasi awan, dan machine learning. Hal tersebut juga mempengaruhi bagaimana sebuah perusahaan dikelola, beroperasi, dan berinvestasi. Pada tahun 2016, penelitian yang dilakukan oleh McKinsey memperkirakan perusahaan-perusahaan teknologi yang besar telah berinvestasi sekitar 20-30 miliar US dollar untuk artificial intelligence atau AI. Initial investment pada digitalisasi awalnya hanya berpusat pada perusahaan-perusahaan teknologi. Akan tetapi, saat ini karena perkembangan teknologi, khususnya pada komputasi awan, juga memungkinkan perusahaan-perusahaan yang bukan ada pada sektor teknologi untuk juga mulai mengembangkan perusahaannya untuk lebih terdigitalisasi. Adopsi teknologi akan meningkatkan nilai perusahaan dalam dua cara. Pertama, teknologi dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan produktivitas. Sebagai contoh, pada tahun 1990-an, selama revolusi teknologi informasi, beberapa perusahaan besar memperoleh manfaat atas adopsi teknologi tersebut dengan melakukan pengelolaan persediaan lebih baik. Penggunaan teknologi juga memungkinkan perusahaan untuk memproduksi jauh lebih banyak dan melakukan ekspansi dengan lebih efektif. Kedua, perusahaan dapat meningkatkan nilai investasi saat ini pada perusahaan, misalnya dengan penerapan AI. Perusahaan dapat melengkapi investasi yang ada saat ini dan oleh karenanya dapat meningkatkan sumber daya yang ada saat ini. Teknologi dan valuasi. Perkembangan teknologi juga mendorong munculnya berbagai perusahaan berbasis teknologi. Perusahaan-perusahaan tersebut pada umumnya merupakan perusahaan startup. Sejak saat itu pula, istilah valuasi untuk perusahaan-perusahaan startup menjadi menarik untuk dibahas. Hal tersebut biasanya akan sangat terkait dengan jumlah pendanaan yang fantastis. Valuasi menjadi sebuah nilai bagi perusahaan startup karena pada umumnya perusahaan startup masih identik dengan semi-enterprise. Nilai valuasi startup sendiri dapat ditentukan berdasarkan pada persetujuan antara founder dengan para investor yang akan menempatkan dananya untuk saham valuasi. Valuasi harus dibuktikan dengan angka yang dapat diukur, sehingga terdapat metode valuasi untuk mengenai nilai perusahaan tersebut. Pada dasarnya, para investor memiliki berbagai instrumen untuk melakukan penilaian, antara lain benchmark internal dan juga prosedur perhitungan valuasi. Beberapa aspek yang dilihat antara lain kapabilitas founder, kinerja keuangan perusahaan, produk atau layanan yang dipasarkan, transaksi oleh pengguna, budget management, sampai dengan potensi produk di masa yang akan datang. Selain itu, beberapa investor juga mempertimbangkan financial leverage sebagai salah satu prosedur untuk melakukan perhitungan valuasi. Mengukur nilai sebuah perusahaan memang masih menjadi topik yang menarik di antara para akademisi dan profesional. Tidak seperti perusahaan startup, perusahaan besar yang sudah go public akan memiliki sistem penilaian yang lebih kompleks dengan berbagai aksi korporasi dan kinerja yang akan dinilai oleh publik. Pendapatan dan kinerja keuangan yang lebih stabil akan lebih mudah dilihat dan dinilai oleh para investor.